Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan case studi 5 hasil diskusi kami. Berikut adalah anggotanya. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi Sani. Kenalkan, nama saya Amario Rashid Setiawan. Perkenalkan saya Muhammad Dafar Rifki. Perkenalkan, saya Feren Ziyafari Rusli. Nah, ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya adalah jembatan merupakan komponen infrastruktur penting yang memerlukan pantauan secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan keawatannya. Seiring berjalannya waktu, faktor-faktor seperti lalu lintas yang padat, kondisi cuaca, dan degradasi material dapat membahayakan integritas strukturalnya. Nah, metode inspeksi tradisional akan memakan waktu dan mahal, dan sering kali bersifat reaktif daripada proaktif. Next slide. Nah, jadi didapatkan problem statementnya adalah merancang solusi komputasional untuk memantau dan mengoptimalkan kesehatan struktural jembatan. Solusi tersebut harus mempertimbangkan beberapa poin di bawah, seperti data sensor, real-time data sensor untuk tegangan, getaran, dan suhu, early detection potential of structural issues, prioritization of maintenance tasks berdasarkan keparahan, sama cost effectiveness dan scalability for large scale deployment. Nah, tujuannya adalah membuat sistem yang mengelola dan memeriksa masalah awal yang memerlukan perawatan. Kemudian dari parameter tersebut diprioritaskan bagian masalah mana yang memerlukan perawatan paling mendesak berdasarkan data yang terkumpul. Selanjutnya akan di oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya izin mau menjelaskan flowchartnya. Yang pertama, kita start dengan display title dan description. Terus, kita langsung input week-nya. Week-nya itu tidak boleh lebih kecil dari satu, sama dengan satu. Terus kita lakuin loop-nya. Loop-nya untuk itu sama dengan satu. Lalu di loop-nya ada temperatur, vibration, dan strain. Nilainya nggak boleh lebih kecil sama dengan nol. Habis itu selesai di input, terus lanjut proses untuk update nilai temperatur, vibration, dan strain-nya. Habis itu nilai I-nya sama dengan banyak weeks atau tidak. Kalau nilai I-nya uh, plus satu, itu masuk ke loop lagi untuk nentuin week-nya lagi. Kalau kalau enggak ya, sorry. Kalau iya, nilai I-nya lanjut ke proses nentuin rata-rata untuk vibration, strain, dan temperatur. Terus outputnya weekly data dan average. Kalau input threshold atau batasnya untuk vibration, strain, dan lain-lain itu thresholdnya atau batasnya tidak boleh lebih kecil uh, atau sama dengan nol. Kalau rata-rata dari parameternya lebih tinggi dari threshold, berarti nggak perlu maintenance lagi. Tapi kalau lebih kecil nggak perlu. Nah, outputnya berupa maintenance status report. Terus masukin lagi ke proses priority check dengan ditambahin exceeding params. Habis itu dikasih decision lagi untuk apakah ada parameter yang melebihi threshold atau tidak. Jika iya, maka masuk ke priority task. Jika tidak, nggak perlu maintenance lagi. Habis itu langsung diurutkan ke visualize kayak strain-nya perlu atau tidak, vibration-nya perlu atau tidak, temperaturnya perlu atau tidak. Kalau udah baru end program. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kode di Python-nya. Pertama adalah print base maintenance checker dan berikutnya merupakan eh, sekedar deskripsi singkat dari coding ke bawahnya.
Kemudian ada week sampai dengan input. Di sini merupakan input di mana user bisa menginput seberapa banyak minggu yang telah berlalu di mana telah di-scan. Kemudian ada def get data di mana ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk menginput hasil scan dari parameter-parameter yang telah di-scan, yaitu temperature, vibration, dan strain, kemudian di return. Selanjutnya, ada fungsi input data. Eh, Fungsi ini merupakan sebuah loop di mana for i in range weeks eh, untuk memasukkan data dan memasukkannya dalam sebuah list. Data yang dimasukkan kemudian eh, dihitung berapa totalnya, kemudian dihitung berapa rata-rata dari masing-masing parameter. Kemudian di return data collected average. Kemudian ada data collected average temperature, average vibration, average strain, kemudian input data weeks. Jadi merupakan untuk menjalankan fungsi sebelumnya dan kemudian akan di print dan dikasih lihat. Selanjutnya adalah menginput eh, threshold dari masing-masing parameter. Kemudian ada list maintenance status. Di sini akan diisi eh, berdasarkan if conditionnya. If conditionnya yaitu apabila rata-rata dari temperature melebihi dari threshold, maka akan diberikan status maintenance required. Dan sebaliknya, apabila average lebih kecil daripada threshold, maka tidak membutuhkan maintenance. Lakukan yang sama kepada eh, vibration dan strain. Oke, jadi berikutnya ada priority check sama yang seperti maintenance status tadi. Jadi ntar ada, jadi di situ ada kurung itu nanti akan dipanggil lagi untuk ditampilkan. Jadi ada fungsi kosong dulu. Oke, jadi yang pertama itu ada if jika temperaturnya itu lebih dari ambang batas, maka akan ditampilkan priority check append. Itu nanti temperatur bla 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 bla. Misal temperaturnya sekian. Nah, oke, jadi berikutnya sama untuk yang vibrasi dan juga regangan, getaran dan juga regangan. Jadi, oke, berikutnya ada priority check sort key lambda x1 reverse true. Jadi maksudnya x1 itu maksudnya nanti ntar dia disortirnya itu berdasarkan angka. Kalau yang reverse true jadi ntar dia dari yang besar dahulu pokoknya. Jadi tampilkannya dari yang besar. Misal 15, 10, 5 gitu. Oke, jadi berikutnya ada if priority check. Nah, yang nanti akan ditampilkan. Jadi pertama akan ditampilkan dulu prioritize maintenance task. Berikutnya ada for index param deviation in enumerate priority check 1. Nah, jadi ini maksudnya nanti dia akan ngeprint menampilkan indeksnya dulu. Jadi misal getarannya, parameternya, eh, oh ya, jadi indeksnya dulu, terus parameternya, kemudian nanti akan ditampilkan exceeded by eh, misal 2, sekian. Itu 2F itu, jadi ntar dia cuma ambil bulatan 2 yang terakhir. Jadi misal 2,50. Jadi gitu. Jadi berikutnya, ya ini itu yang terakhir itu ada fungsi yang nanti tambahan. Jadi misal jika temperaturnya lebih dari ambang batas dan getarannya lebih dari ambang batas, maka dia akan menampilkan yang buat atau keduanya untuk yang N or untuk salah satu, jadi dia at least one. Jika tidak ada parameter yang melebihi, maka akan ditampilkan no parameter exceed threshold atau tidak tidak perlu maintenance. Bawah yuk untuk hasilnya. Oke, jadi hasilnya untuk seperti yang di bawah ini dan dapat dilihat untuk hasil akhirnya jadi exceeded by 2,5 bla 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 dan 1,5 sekian. Dan akhirnya itu jadi buat temperatur dan vibration exceed their limit atau melebihi ambang batas. Ya, kira-kira itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.